الفتحة أن الله يعفونا وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق منتصم محمد خير معصوم ومنتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثان أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منزل الإنسان من سكر خير البليات من غرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل
وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tersanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kami informasikan terlebih dahulu bahwa hari ini merupakan tawakufan sementara majelis taklim sehubungan akan datangnya bulan suci Ramadan. Adapun rangkaian acara yang kita akan lalui, pertama tadi sudah membaca yaitu selawat Gus Dur, dilanjutkan dengan membaca kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, kemudian sambutan dari DKM Masjid Adia Guru Sya'ban, kemudian kesan dan pesan atau mau'izatul hasanah, kemudian ditutup dengan zikir tauhid dan ramah tamah. Itulah acara yang kita lalui. Sekarang kembali kita sekedar membaca apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah halaman berapa? Hadza qala al-musannif rahimahullah sin hal bi hadhil mas'alatin nazirun fil makhluqat ay hal yujadu fil makhluqati syai'un natahaqqaqu wujudahu ma'ana la narahu. Na'am wa dzalika karruhi fa inna tahkumu biwujudiha wa illam tahza bisyuhudiha haitsu nara ma laha minal asari ma'a anna lanarraha bil absari wa la nadriku haqiqataha bil afkar wa kadzalika Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu wa illam narahu bi absarina wa lam nudrik haqiqata zatihi bi afkarina najzimun bi wujudi zatihil mausufati bi sifatil kamali nazran lima narahu min asari yitu sun'ihil badi'i subhanahu wa ta'ala syahidi lahu bilisanil hali wal maqam. Yang artinya musannif telah berkata dalam sebuah pertanyaan, apakah masalah di atas punya yaitu perumpamaan pada makhluk, yakni
apabila dalam makhluk ada sesuatu yang kita yakini wujudnya tapi kita tidak melihatnya. Jawaban musannif ya ada, yaitu seperti roh kita tidak menyatakan keberadaan roh sekalipun kita tidak menyaksikannya. Kita melihat keberadaan dari bekasnya sekalipun kita tidak melihat dengan mata kepala. Kita tidak bisa mengerti roh dengan akal pikiran. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Sekalipun kita tidak melihatnya dengan mata kita, kita tidak bisa mengerti zatnya dengan fikiran kita. Kita bisa meluruskan, yaitu zatnya yang punya sifat kesempurnaan karena kita melihat bekas ciptaannya yang indah sebagai bukti secara nyata atau perkataan. Ini dua hal yang diumpamakan oleh musannif seperti orang yang bertanya tentang masalah Allah. Allah makhluk tidak bisa melihat Allah. Namun kita yakin bahwa Allah adalah ada. Padahal Allah nggak bisa dilihat. Allah nggak bisa disentuh, apalagi dipegang dan sebagainya. Namun kita yakin bahwa Allah ada. Menurut musannif persis bagaikan roh. Kalau kita berpikir tentang masalah roh, kira-kira roh ada di mana? Apa bentuknya, lalu warnanya dan sebagainya. Nah, ini suatu hal yang abstrak yang kita tidak bisa menentukan dan melihat di mana adanya roh. Apakah di kepala, atau di badan, atau di kaki, atau di tangan. Coba kira-kira adanya di mana? Posisi roh, ya. Karena kita menarik sebuah ayat di mana Allah menyatakan ketika baginda Rasulullah ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, yas'alunaka anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang masalah ruh. Jawab olehmu, itu ruh adalah urusan aku, kata Allah. Ini min amri rabbi. Kalau bahasa Betawi, jangan coba-coba ente bertanya tentang roh. Kasih tahu mereka itu urusan Tuhan, urusan Allah, bukan urusan makhluk atau manusia. Makanya Allah katakan, aku tidak berikan ilmu manusia atau makhluk melainkan cuman sedikit. Nah, sedikitnya kayak apa sih? Kalau Hujatul Islam Al-Imam Ghazali menyatakan sedikitnya Allah ngasih ilmu percis bagaikan seekor burung terbang di laut yang terbentang luas. Kemudian dia minum. Kemudian ketika dia minum, kemudian jatuh setetes air laut kembali ke permukaan laut. Itulah ilmu manusia. Berarti ilmu Allah bagaikan laut. Seandainya air laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, niscaya tidak akan habis. Saking apanya? Luasnya. Itulah ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Jangan arogan, jangan sombong merasa diri kita pintar, jangan. Hakikatnya sebagaimana yaitu baginda Rasulullah umpamakan, bahkan kata Imam Ghazali komentarnya percis bagaikan burung minum di permukaan tengah laut, tiba-tiba jatuh setetes air laut. Itulah ilmu manusia. Kira-kira kayak apa? Ya, nah setetesnya air laut kira-kira dibandingkan dengan air laut yang begitu luasnya. Bahkan kalau kita memperhatikan bahwa permukaan bumi dengan laut luasan mana? Kita ini berada di tengah laut sebetulnya. Ya coba aja kita saksikan, kita urut dari segi Ancol terus dan seterusnya. Ini posisi daratan berada di tengah laut, apalagi daerah Pulau Seribu. Itu kan, itu posisinya di tengah laut dari sekian pulau. Kalau dihitung memang nggak ada Pulau Seribu. Ada nggak 1000 pulaunya? Itu hanya istilah bahasa. Ibarat bapak dikejar anjing, lalu lari
berkata sama temannya, tadi saya 1000 langkah. Gitu kan, padahal kira-kira larinya ada nggak 1000 langkah? Nggak ada. Soleh Tanggul aja, Habib Soleh Tanggul. Saya dapat cerita dari Dr. Mustafa, ya, dari daerah Pasar Baru. Ini kenapa disebut Soleh Tanggul? Nah, ketika beliau dikejar-kejar anjing, ada tanggul. Mundur takut gigit anjing, maju ada tanggul. Tiba-tiba beliau terbang, loncat, menginikan tanggul. Makanya disebut apa? Soleh Tanggul. Pernah jarah ke sana? Belum. Lalu kemana pernahnya jarah? Ke Kuitang doang. Jarah sekali-kali waktu haulnya. Kayak apa manusia, ya. Ini contoh. Jadi itu termasuk kategori bahwasanya mereka bertanya tentang roh, katakan olehmu ya Muhammad, jawab, roh urusan Allah, bukan urusan manusia. Bagaimanapun manusia tidak akan mampu untuk menerobos, menelusuri adanya roh di mana. Makanya pernah orang Amerika mengadakan satu, ingin mengetahui di mana sih posisi roh dan kayak apa sih bentuknya roh. Nah, diceritakan ada seorang camat. Camat ini calon mayit. Jadi calon mayit dimasukin ke dalam tabung kaca besar seukuran si camat tadi, calon mayit. Profesor-profesor yang ahli di bidang anatomi, ahli di bidang masalah kerangka manusia dalam maupun luar, mereka semua mengelilingi tabung karena ingin menyaksikan dari mana tuh roh datangnya. Kayak apa bentuknya roh? Coba. Inilah orang-orang barat. Ya, orang-orang Eropa yang nggak percaya dengan Allah sampai roh aja pengen diselidiki, coba. Padahal kata Allah udah bilang itu urusan saya bukan urusan kamu. Dasar orang kafir ingin serba tahu. Padahal udah bilang nggak bakalan tahu bagaimanapun. Itu kan? Nah, ternyata begitu mereka siap melakukan penelitian roh keluarnya dari mana, apa bentuknya atau berwarna tidak, siap mereka. Begitu mereka berada di luar tabung kaca, tiba-tiba si camat tersebut entah dari mana nih roh datang, tiba-tiba tabung pecah sehingga kepala mereka kena pecahan kaca. Nah, kalau bahasa Betawi emang enak gitu. Itu urusan Allah masih nggak percaya juga. Akhirnya apa? Akhirnya roh nggak ketahuan, kepalanya terkena pecahan kaca. Nah ini kembali tadi. Jadi kalau Allah mengatakan itu urusan saya, kita sebagai manusia jangan ingin campur tangan urusan Allah. Kalau bahasa Al-Quran ditanya, jangan kamu bertanya pekerjaan saya, justru kamu yang akan saya tanya. Nah, kan ada orang suka apa? Jelimet gitu ya, tentang masalah bertanya tentang Allah, beradaan Allah dan lain sebagainya. Itu kata Allah, bukan kamu yang nanya saya akan nanya kamu nanti di hari kiamat. Nah ini kembali tentang masalah roh tadi, kayak apa bentuknya dan di mana posisi roh. Ini kembali tidak akan mampu manusia untuk menerobos mengenai tentang masalah roh. Begitu juga tentang keberadaan Allah. Namun diupamakan oleh musannif tadi, kita mengenal roh adalah lihat asar daripada Allah. Tidak mungkin manusia akan hidup tanpa roh. Jangankan sekujur badan, kaki aja ada tidak menembus itu roh ke kakinya, jangan harap kaki akan bisa bergerak. Yang ada setru. Itu gara-gara nggak ada apa? Nggak ada ruh kan. Seandainya ada ruh pasti dia bergerak. Nah karena tidak ada ruh, seakan-akan ruh hanya sampai sebatas katakanlah paha ke atas, yang kiri masih bisa bergerak. Tapi kalau seandainya kanan kiri atau sekujur badan sudah tidak ada ruh, bukan manusia tapi mayit. Beda namanya kan. Kalau masih ada ruh namanya manusia, kalau tidak ada ruh namanya mayit kan gitu. Nah ini kembali
kita bisa melihat asar atau bekas daripada ruh itu sendiri, bagaimana tangan bisa memegang, bagaimana kaki bisa melangkah, bagaimana mulut bisa berbicara. Ini semua adalah dengan sumber energi ruh yang ada pada tubuh manusia. Makanya mayit kenapa mandi harus dimandiin? Hah? Kenapa? Itu kan pertanyaan tadi. Karena nggak punya ruh. Kalau dia punya ruh, mana mungkin mau dimandiin? Yang nggak percaya silakan aja mati dulu. Ini contoh. Begitu juga tentang masalah kebesaran Allah. Berpikir secara logika kita tidak akan tahu di mana Allah, tapi Allah yang telah memberikan satu asar perbuatan Allah melalui perantara penciptaan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya, itulah bentuk adanya Allah. Kan nggak mungkin ada langit, ada bumi, ada pohon, ada laut, ada binatang tanpa ada yang membuat. Nah, yang membuat itulah yang namanya Allah. Makanya Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kalau ada manusia merasa itu mereka yang memiliki, itu omong kosong. Jangankan harta, jiwa raganya pun punya siapa? Punya Allah. Berapa banyak orang-orang kaya begitu meninggal kekayaannya dikembalikan kepada Allah. Ini contoh. Makanya kembali kepada kita semua, yuk kita sadari bahwa kita sebagai manusia khuliqal insana dha'ifa, dijadikan manusia dalam keadaan lemah. Diberikan ilmu cuman sedikit. Tujuannya supaya jangan sombong. Jangan merasa diri adiguna. Merasa dirinya paling hebat. Kenapa? Sama terbuat dari setetes air mani yang menjijikan. Ada enggak orang lahir dibuat dari emas? Ada enggak? Enggak ada kan? Ya, ada enggak orang dibuat dari suasa atau dari besi, dari batu supaya kuat? Enggak ada cerita. Manusia lahir proses tanpa setetes air mani yang menjijikan yang dikeluarkan oleh Allah dari tulang apa? Tulang sulbi. Tahu tulang sulbi? Siti Hawa ketika dijadikan oleh Allah dari tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam, terbentuklah Siti Hawa. Makanya kenapa orang ketika melakukan hubungan setelah keluar mani teklok. Aleto. Karena mengeluarkan mani itu nggak gampang, adanya di tulang sumsum. Makanya sekeras tenaga setelah nafsu biologi keluar, lalu teklok, lalu lemas, lesu. Kenapa? Karena memakan tenaga yang begitu hebatnya, padahal cuma mengeluarkan air. Coba bayangkan. Pernah dipikirin? Nah, mikirin nggak? Lalu mikirin apa doang? Coba sampai segitunya Allah. Makanya sebagai bukti adanya Allah itu termasuk kategori bahwa adanya manusia terbuat dari setetes air mani yang menjijikan, yang memuncrat ketika dikeluarkan oleh Allah melalui proses hubungan antara suami dan istri atau laki dan perempuan. Itulah namanya sperma. Di sini perlu kita mengkaji tentang ilmu kedokteran. Ya, walaupun itu hanya istilahnya sunnah saja untuk mempelajari ilmu kedokteran. Itu hanya sebagai alat untuk melihat kondisi pertumbuhan manusia di alam dunia. Di akhirat ditanya nggak? Di akhirat ditanya nggak? Matematika nggak bakalan ditanya. Yang ditanya cuman marrobuka, manabiyuka, gitu, man imamuka dan seterusnya. Ini contoh. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah mengenai tentang masalah adanya Allah padahal kita nggak bisa melihat, tapi yakin Allah itu ada. Dengan cara adalah sebagaimana kita berpikir tentang masalah roh, posisi ada di mana. Ya, kayak apa bentuknya kita tidak akan tahu, tapi kita bisa melihat kehidupan manusia dengan sebab adanya roh. Inilah jamaah kesimpulan yang baru saja kita dengar bersama.
Namun sebelum Al-Fakir memberikan kesan dan pesan, mari kita dengar bersama sambutan dari DKM ya, untuk menginformasikan tentang kegiatan ke depan ataupun yang telah kita lalui. Kami persilakan DKM. Sambutan dulu. Belum selesai acara, masih banyak. Kuliah subuh dimulai puasa. Tapi berhubung Kiai Haji Saleh Romani, beliau Senin Selasa, gitu kan. Kalau puasa Senin, beliau minta langsung ngajar hari Seninnya. Sehingga biasa saya kemudian dialihkan ke malam. Ya, malam pertama itu pun saya bentrok dengan Masjid Al-Hijrah. Makanya saya bilang sama pengurus sini pun sana, mungkin habis sisa di sini atas saya. Kemudian setelah itu saya kemudian berangkat ke Al-Hijrah sebelum salat witir. Iya, malam 1 Ramadan. Itu kita udah istilahnya udah fit lah dengan 2 pengurus masjid ini. Alhamdulillah masih bisa ngisi ya, walaupun Kiai Saleh Romani karena pengen mulai dari awal Ramadan insya Allah. Yang kedua tentunya Al-Fakir selama kurang lebih mungkin 10 bulan ya, per bulan 4 kali pertemuan, 10 kali 4 berarti 40 kali pertemuan dalam pembahasan 4 macam kitab, baik tafsir Jalalain, Risalatul Ma'wana, Al-Jawahirul Kalamiyah, dan satu lagi kitab Riyadus Shalihin. Alhamdulillah. Nah, lalu sejauh mana di dalam masalah menyerap atau mendapatkan ilmu yang dalam setiap hari, di mana Sa'ban dari berbagai macam ulama tuan guru, baik yang mereka adalah mantan baik Yaman, Mesir dan sebagainya, atau di dalam negeri dan sebagainya, itu alhamdulillah ini guru-guru yang profesional. Artinya secara keilmuan mereka sudah kita bisa handalkan, karena belajarnya bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Kecuali Al-Fakir cuman ngaji kalong doang. Tuh ngaji kalong, ya seperti kalong lah gitu ya. Nah ini kembali tadi, jadi saya mengajak kepada jamaah apa yang telah kita peroleh selama ini dari tuan-tuan guru, tolonglah amalkan. Karena yang namanya ilmu yang bermanfaat adalah bukan hanya sekedar mendapatkan ilmunya saja, tapi tiada lain adalah mengamalkannya. Untuk mendapatkan ilmu mungkin mudah, tapi mengamalkan yang paling sulit. Yang kedua, bagaimana untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kalau ta'lim Sayyidina Ali karamallahu berkata di dalam maqalahnya, lan tanalul ilma illa bita'zimil ustadi wa tauqirihi. Tidak akan mencapai ilmu yang bermanfaat kecuali hormati guru dan junjung tinggi martabat guru. Pul dalam 1 minggu guru-guru yang Al-Fakir katakan tadi, hormati mereka, junjung tinggi mereka kalau ingin dapat ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Enggak perlu banyak beramal, sedikit tapi manfaat. Karena sabda Rasulullah, khairun nas yang paunas, sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat terhadap orang lain. Nah, guru memberikan manfaat kepada jamaah tujuannya untuk diamalkan, bukan hanya sekedar ngajinya doang. Karena al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu kalau nggak diamalkan persis bagaikan pohon yang tak berbuah. Apa artinya kita memohon, menanam pohon tanpa ada buahnya? Yang kita ingin peroleh adalah buahnya. Makanya kalau orang dulu subhanallah hidup mereka berkah, karena di saat mereka menanam pohon nangka di depannya, pohon seri, pohon pisang, diajak bicara tuh pohon, hai pohon, seandainya kau nanti berkembang tumbuh dengan berbuah serela, kalau tetangga ngambil nangka, ngambil mangga, rambutan, pohon seri, termasuk binatang, seikhlas untuk dimakan mereka. Itu orang dulu. Kalau mau bercocok buah, itu kan. Kalau orang sekarang begitu nggak? Begitu nggak?
Boro-boro diajak ngomong, manggah mengkel aja dibungkus kantong plastik. Nangka pakai karung, saking apanya? Saking apanya? Saking bahlulnya, saking pelitnya, takut diambil. Orang-orang dulu malah ikhlas, ridho, seandainya wahai kau pohon berbuah, diambil siapapun silahkan, termasuk burung-burung berkicau di atas pohon seri ketika seri berbuah. Tuh orang dulu. Kalau orang sekarang, nih kembali kata Sayyidina Ali, kalau kita ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat, hormati itu guru, junjung tinggi martabat guru. Kalau seandainya kita nggak menghormati guru, apalagi guru digosip, bahkan sekarang sangat ironis. Dunia membuktikan guru bukan digosip aja, malah dibunuh sama muridnya sendiri, sama mahasiswanya sendiri. Ini luar biasa dunia yang begitu udah bejatnya, walaupun nggak semuanya seperti itu. Nah, makanya dengan pengajian inilah merupakan salah satu pembaharuan yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya Rasulullah melakukan perubahan tentang akidah, tentang ibadah, tentang adab, itu kan, tentang perekonomian. Itu dari zaman Rasulullah udah dirintis oleh Nabi. Cuman kita lupa dengan sejarah. Ya, nah ini kembali buat kita semua. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan ilmu, nggak perlu banyak, yang penting sedikit diamalkan. Ini yang bisa menjamin idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin. Apabila manusia mati, putus semua amalnya kecuali yang 3. Di antaranya shadaqatin jariyatin, yaitu amal jariah, yakni wakaf. Menyinggung wakaf nih, yayasan punya program untuk membebaskan tanah seharga 3M. Kita tercapai nggak nih? Tercapai nggak nih? Saya mau tanya dulu jemaah, kira-kira nih angan-angan ya, di mana para pengurus lagi mimpi pengen punya sekolahan SDIT, sekolah dasar Islam terpadu gitu kan, sekaligus yaitu rumah singgah yatim dan para tahfizul Quran. Ini sebuah mimpi, tapi bisa nggak jadi kenyataan? Bisa. Gimana caranya? Gimana caranya? Ini kan harus ada jurus atau trik kan gitu. Nah, kembali kita udah punya pengalaman 3 komponen yang yang dibangun oleh yayasan. Dulu nggak pernah kita ingin dapat sebuah sarana pendidikan kemaslahatan umat, kemudian sarana ibadah masjid yang sudah sedemikian rupa, kemudian alat transportasi, tentang ambulan, itu semua hanya khayalan belaka, tapi jadi sebuah kenyataan. Nah, ternyata mimpi-mimpi yang kita ingin capai adalah tidak lain. Pertama, berjuanglah di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas. Makanya sering saya sarankan, wahai para pengurus masjid atau yayasan, jangan coba-coba pengen hidup di yayasan. Tapi yayasan bagaimana supaya hidup, makanya program gak boleh mati. Itu namanya yayasan. Kalau yayasan mati nggak bergerak, percuma. Iya kan? Namanya kita gulirkan berbagai macam, terutama kekuatan bukan dari pengurus tapi kerjasama dengan masyarakat. Di sini perlu kejujuran yayasan, kejujuran para pelaksana dalam menghimpun dana 3 miliar sebagaimana contoh. Ya, masjid kita punya modal cuma 40 juta, ternyata habis 2,5 miliar. Dari mana itu duit? Yayasan nol sama sekali, nggak punya saldo, tapi tiba-tiba ada yang mewakafkan tanah. Saya punya jamaah catering Sepenia dari Kebun Jeruk. Nah, itulah hasil dibangun, alhamdulillah. Berapa miliar? Berapa miliar? 2 miliar. 2 miliar tambah 2,5 miliar, 4,5 miliar. Ambulan berapa ratus juta? Hampir 300 juta. Total berarti 48 miliar, bayangkan. Hampir 5 miliar. Semua itu hanya bentuk mimpi, tapi jadi
kenyataan. Nah, makanya saya tanya, mampukah yayasan untuk mengembangkan tentang sarana pendidikan yang dari TK sampai ke SD, nanti dari SD baru ke SMP. Siapa tahu wilayah Kemayoran dikuasai yayasan. Amin. Daripada kita beli di Bekasi, mendingan Kemayoran kita bangun. Gitu kan, insya Allah. Nah, makanya di sini hadirin, kalau ingin dapat ilmu yang bermanfaat, hormati itu guru. Ya, junjung tinggi martabat guru. Jangan sekali-kali menyakiti hati guru. Walau bagaimanapun guru melakukan kekurangan, kesalahan, itu manusia. Tapi jangan diponis itu adalah guru yang kurang baik. Lain dengan kita. Contoh, saya ingat cerita guru. Ada seorang kiai, ketika anak santrinya malam Jumat dilarang nonton cokek. Tahu cokek? Apa cokek? Ya cokek lah. Gitu kan? Wahai anak-anak, kalian gak boleh ada yang keluar dari pesantren. Kalian harus baca Yasin malam Jumat. Ternyata kiainya nongkrong paling depan. Duduk di depan cokek paling depan. Rupanya ada murid yang nakal nih. Begitu melihat gurunya paling depan, pagi-pagi viral. Kiai melarang santri, tapi kiainya sendiri yang paling depan nontonnya. Kira-kira gimana nih? Nah, murid yang mencemarkan guru tersebut tentunya dia tidak ingin untuk lebih luas penyebaran masalah hal-hal tersebut. Kemudian dikumpulkan anak santrinya. Wahai anak-anak kalian, siapa semalam yang lihat kiai nongkrong di depan cokek? Wah, ceritanya si pulan segala macam. Baiklah kalau gitu, yuk kita sama-sama, bukan adu ilmu. Artinya, yuk kita uji coba antara murid dengan kiai. Tolong ambilkan kompor, ambilkan panci, lalu masak air di dalam panci. Nah, setelah mendidih, kata kiainya, silakan. Semalam yang memviralkan, menghebohkan kiai nonton cokek, silakan ngambil wudhu di dalam air yang sedang mendidih. Kira-kira muridnya mau nggak? Mau nggak? Berpikir bukan 10 kali lagi, 11 mungkin. Kalau gue ngambil wudhu di air mendidih, kira-kira tangan gimana? Tapi apa kata sang kiai? Coba perhatikan kalian. Nih, sekarang kiai ngambil wudhu, ternyata kiai nggak apa-apa. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena yang dilihat oleh kalian adalah air mendidih, bukan kekuasaan Allah. Begitu juga nonton cokek, saya melihat sinden yang pantatnya gede, kondenya kayak apa? Biasanya gitu kan? Bukan itunya, tapi itu kekuasaan Allah. Itu yang saya lihat. Nah, makanya antara guru dengan murid jangan disejajarkan, jangan disamakan, pasti akan beda. Ya, itu salah satu contoh. Itu baru satu contoh kiai istilahnya nonton cokek, ternyata bukan sekedar nonton, tapi yang dibayangkan adalah kebesaran Allah kayak apa. Kalau bapak nonton jaipongan, umpamanya yang dibayangkan apa ya? Kan beda gitu kan. Ini contoh. Inilah hadirin sekedar, makanya Rasulullah mengancam dalam sebuah hadis, asyhadu nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanu talabil ilmi falam yatlub. Yang paling nyesal manusia di akhirat yang mereka bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi nggak mau ngaji. Nanti nyesalnya di akhirat. Nggak percaya? Mati duluan. Kalau nggak percaya nih, makanya tadi diinformasikan kegiatan Saban kayak begitu loh. Ya, pengajian kitab Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, ceramah umum. Kayak apa padatnya? Ya, belum lagi tadi ceritakan oleh ketua DKM seperti itu. Inilah namanya yayasan, inilah namanya membangun umat supaya lebih baik di masa yang akan datang, kan gitu. Makanya Rasulullah menyatakan, barang siapa orang yang tahu ada pengajian, bisa dia ngaji tapi nggak mau ngaji, nyesalnya di mana? Di akhirat. Nggak percaya? Silakan mati duluan. Sekarang belum terasa penyesalan kita. Nanti ketika kita ketemu antara dua posisi, yang ngaji dengan yang nggak ngaji, kira-kira yang ngaji gimana?
Tersenyum mereka dengan membentuk sop-sop barisan, tapi mereka yang sedang teriak kesakitan disiksa oleh Allah hanya tinggal penyesalan. Kenapa? Karena mereka hanya di belakang layar. Mereka hanya bisa mentertawakan orang yang ngaji, orang yang memakmurkan masjid, tapi bukan jadi pemain, malah jadi penonton. Ini naudzubillah min dzalik. Itulah jadi kalau kita bicara sebab menuntut ilmu bukannya wajib. Salat hukumnya apa? Wajib. Puasa wajib. Zakat wajib. Pergi haji wajib bagi yang mampu. Tapi bicara ngaji hukumnya sangat wajib. Beda sama. Enggak salat dosa, enggak puasa dosa, enggak zakat dosa, enggak haji bagi yang mampu dosa. Tapi kalau enggak ngaji lebih besar dosanya. Kenapa? Di situ ada kalimat talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ini taknya taklil mubalaghah. Kalau anak santri bilang taklil mubalaghah, makanya dalam bahasan tafsir Jalalain ada tak majruroh, ada pak marbutoh, ada tak mubalaghah ya, bersangatan. Jadi nuntut ilmu itu adalah sangat wajib, bukan wajib lagi. Inilah hadirin, jadi jangan salah memanakan nuntut ilmu itu wajib, enggak. Sebab mayoritas manusia di neraka itu adalah orang yang miskin, tapi bukan miskin harta, tapi miskin ilmu. Itu ketika perjalanan Rasulullah dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu diperlihatkan ternyata penghuni neraka mayoritas adalah orang miskin. Ketika sahabat bertanya, apakah miskin dari harta? La bal minal ilmi, tapi mereka miskin dari ilmu. Makanya pengurus mengajak, tapi ingat pengurus jangan jadi calo. Tahu calo? Jamaah suruh ngaji, pengurusnya agak ada di sini calo. Awas. Awas, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ma la taf'alun kabura maktaban indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu kamu sendiri nggak ngerjain. Allah paling murka, paling benci kepada orang pintar ngomong tapi kagak ada di sini. Enggak, orang sana. Kalau ngomong kayak apa pinternya, ngerjainnya kagak. Ini Allah paling benci pada orang begini. Inilah hikmah ngaji. Jadi tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya nggak sadar menjadi sadar. Mudah-mudahan walaupun singkat yang saya sampaikan, karena masih ada acara tahlilan. Tahlilan. Al-Fatihah hadirin wa lakunatin sallallahu ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil hamdi dil gururi wal umuri wa hamaqati khumuri wa